Semuanya, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Karisma Tubagus Budi pada pemrograman tutorial C ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas bab 1 yaitu konsol input dan output ya. Langsung saja kita bahas ya. Teorinya seperti apa ya? Cukup singkat sebetulnya ya teorinya ya, nggak susah-susah amat ya. Oke, konsol input dan output. Apa itu console application? Normalnya untuk pemula kita belajar pemrograman menggunakan console app. Jadi yang mudah-mudah dulu ya. Jadi seperti itu ya. Nggak usah pakai GUI-GUI yang cukup modern, bagaimana button dan sebagainya nggak usah ya. Yang penting kita belajar text based dulu ya, yaitu console application, sorry. Console application adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan menggunakan text only interface atau command prompt ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya penjelasan program main yang kemarin yang kita lihat ya. Include stdio.h, include stdlib.h ya. Integer main, printf, hello world, backslash, and return 0 ya. Oke. stdio header ya. stdio adalah suatu library yang harus di-include ketika kita ingin menggunakan konsol input dan output ya. Oke. Sedangkan stdlib itu untuk standar library-nya ya. Oke ya. Main function adalah entry program. Jadi ketika program pertama kali dijalankan, C akan mencari main function terlebih dahulu sebagai entry program. Ya, jadi seperti ibarat Anda mau memasuki rumah ya, Anda itu kan harus masuk ke pintunya dulu. Nah, pintunya itu adalah main function-nya ya, jadi sebagai entry programnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ya cukup jelas ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan main function itu apa ya. Oke. Standard output menggunakan printf ya. Printf itu adalah standar output untuk konsol program ya. Printf merupakan function yang menerima input berupa string ya. Apa itu function nanti kita jelaskan pada tutorial selanjutnya ya. Bukan pada tempat yang sekarang ya. Oke, seperti itu. Printf ya. Oke. Scanf, standar input yaitu scanf dan get ya adalah standar input untuk program konsol. Scanf itu untuk menginput angka dan karakter ya. Get untuk menginput string ya, seperti itu. Scanf dan get adalah merupakan function yang menerima argumen dengan tipe tertentu ya. Variables, untuk mendeklarasikan variabel digunakanlah notasi sebagai berikut. Data type varname, titik koma. Contoh adalah integer a sama dengan 10 ya. Tipe data. Tipe data yaitu numerik dan numerik ya. Jadi seperti itu, numerik ada integer dan floating type ya. Integer ada int, long, short, dan byte. Floating type ada float dan double. Non numerik ada bool, char, dan char pointer atau char array ya. Nah ini sebagai string ya, char array itu sebagai string ya. Oke, jadi seperti itu saja teorinya. Langsung kita praktek saja ya. Ini menit keberapa ya, saya cek dulu. Menit ketiga ya, oke cukup singkat ya. Oke, langsung saja kita buat ya. New project dulu. Console application, next, bahasa ASCII ya. Next. Ini kita buat new folder bab 1 ya. Nah, tentang konsol input dan output ya. Bab 1 konsol I/O ya, seperti ini ya. Next. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini saya close dulu ya. Saya close dulu. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini penjelasannya seperti biasa ya. Integer main sebagai entry point-nya ya. Walaupun sebetulnya lengkapnya seperti ini sih sebetulnya ya. Argumen C, char, arg ya, seperti ini. Tapi langsung saja integer main juga nggak apa-apa ya. Boleh ya. Printf hello world. Nah, ini stringnya akan dikeluarkan ya. Backslash n ini adalah sebagai new line karakter ya, atau escape karakter ya. New line ya, untuk new line saja ya. Oke, langsung dijalankan ya. New hello world ya. Misalkan saya akan menulis identitas saya, misalkan ya, printf Karisma Tubagus Setio Budi ya. Ini ya. Printf umur 31 tahun ya. Saya sengaja tidak menggunakan new line ya. Printf alamat atau kota Semarang ya. Oke ya, jadi seperti ini. Mari kita lihat hasilnya ya.
Nah, ini karena setelah umur 31 tahun ini tidak ada new line, maka dia akan jentrek ya, jadi bersambung ya, jadi seperti itu, langsung bersambung di selanjutnya ya, jadi tidak ada new line. Nah, supaya ke bawah langsung tambahi new line saja ya, seperti ini ya. Seperti ini. Oke ya, jadi ke bawah ya, Semarang ya. Oke, cukup mudah kan sebetulnya ya. Oke, saya akan menerangkan selanjutnya yaitu tentang variabel ya, variabel. Variabel contohnya ini komen ya, ini komen backslash 2 ini adalah komen ya, variabel ya. Komen itu adalah suatu tulisan yang tidak akan dieksekusi atau dikompil oleh compiler ya, jadi diabaikan oleh compiler ya. Gunanya buat apa? Gunanya buat untuk dokumentasi ya, penjelasan dari program ya, seperti itu. Contoh variabel yaitu integer a sama dengan 10 ya. Kalau mau nulis printf ya tinggal a sama dengan %d ya. Nah, ya, seperti ini. Persen D ini adalah placeholder untuk integer ya, seperti ini ya. Oke, A sama dengan 10 ya. Kalau misalkan ini saya tulis float, F sama dengan 10.2 F ya. Print F sama dengan, nah karena ini float ya, jadi persen F ya, gini ya. F ya, karena ini float ya. Oke ya, 10.2. Nah ini notasinya kan kalau ingin berapa angka di belakang koma, kita bisa menggunakan settingan seperti ini ya. Titik 2 F ya, berapa angka di belakang koma, titik berapa angka di belakang koma. Misalkan 2 angka di belakang koma ya. Nah, 10.20 ya, seperti ini. Kalau misalkan pengen long ya berarti L misalkan 10 L ya. In F plus sama dengan persen LD ya. Nah, lengkap listnya bisa Anda Google sendiri ya, bisa Anda Google sendiri ya. Long itu kalau placeholder-nya apa, kalau integer apa, float itu apa ya. Ya, 10 ya. Oke. Kalau short S sama dengan 10 ya. Printf itu menggunakan S sama dengan persen HD ya. S ya. Seperti ini ya. Gini ya, seperti ini. Oke, ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menginput variabel ya. Coba menginput variabel, misalkan integer umur ya, sama dengan 0. Printf masukkan umur ya. Gini ya. Scanf. Nah, ini untuk inputnya yaitu kayaknya gini ya, persen D ya, karena ini integer. Jadi gini ya. Tanda ampersand, tanda dan ya. Umur ya, ini ya. Printf umur saya sama dengan D tahun ya. Ini ya. Umur ya. Ini ya. Oke. Masukkan umur misalkan 31 tahun ya. Sebentar ya. Ini ya, coba ya. 31 ya. Oke, umur saya 31 tahun ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau untuk menginput karakter ya atau string, kita bisa menggunakan get ya. Misalkan char nama ya, nama misalkan array 100 karakter ya. Printf masukkan nama ya. Get nama ya. Printf nama saya
persen S ya, ini namanya, karena ini persen S jadi string ya, persen S jadi menggunakan string ya. 31 ya. Oh sebentar, ini harusnya pakai fflash ya, fflash ttn ya, ini ya, 31 ya. Nah, masukkan nama misalkan Karisma Bagus Tio Budi ya. Oke ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi saya punya soal nih sebetulnya ya. Ini menit berapa? 10 ya. Saya punya soal tentang pemrograman ya. Sebetulnya sama dengan soal latihan C++ yang saya bikin untuk tutorial C++ ya. Cuman ya agak berbedanya dikit banget ya untuk C++ dan C ya. Bedanya dikit banget ya. Oke, buat program untuk mencetak nama berita identitas kamu sudah, buat program untuk menghitung luas persegi, persegi panjang, dan lingkaran ya. Oke, langsung saja kita bikin ya, seperti ini. Oke, printf menghitung luas persegi ya. Integer sisi ya. Printf masukkan sisi. Scanf %d ya, sisi ya, tanda ampersand sisi. Ini ya. Integer luas sama dengan sisi kali sisi ya. Nah, ini rumusnya kan sisi kuadrat kan kalau persegi ya. Oke, terus printf luas persegi yang kedua %d luas ya. Oke, langsung saja kita masukkan programnya. Sebentar ya, ini enggak, ini harusnya pakai gini ya. Oke ya. Nah, masukkan di sini 3 ya, luas persegi sama dengan 9. Nah, sekarang untuk luas persegi panjang, printf ya, menghitung luas persegi panjang. Integer p, l ya, panjang dan lebar ya. Printf masukkan panjang dan lebar. Scanf d spasi d ya. Nah, ini p l ya. Oke ya. Integer luas pp sama dengan p kali l. Printf ya, luas persegi panjang ya, titik 2 %d luas pp ya. Ini ya. Oke, mari kita coba saja. Sisi 3 ya, per 3,2 ya, luasnya 6 ya, panjang dan lebarnya 3 dan 2 ya. Oke ya. Nah, saya belum menerangkan tentang operator aritmatik ya, tapi sebetulnya gini ya, operator aritmatik ya, sebelumnya saya tulis di sini ya, operator aritmatik ya, itu ada beberapa, yaitu plus, minus, kali, bagi, dan modulus ya. Modulus itu hasil bagi sisa ya, jadi seperti itu ya. Oke. Terus luas lingkaran ya, printf ya, menghitung luas lingkaran ya. Integer radius ya. Scanf d ya, ini radius ya.
Oke ya, double ruas lingkaran dengan pi kali radius ya. Karena pi-nya nggak ada, kita definisikan dulu nih di sini ya. Di sini define pi 3.14 ya, seperti ini ya. Nah, terus printf ya, ruas lingkaran 2 persen f ya. Gini ya, ruas lingkaran. Oke, 2 3 ya. Nah, ini 22, 28, 26 ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu saja ya untuk tutorial kali ini ya. Jadi selamat mencoba dan happy coding. Bye bye.